Setelah kita dihebohkan dengan drama masalah porpoising yang membuat Toto Wolff ngamuk-ngamuk di Kanada, F1 kembali dibuat ramai dengan skandal beberapa tim yang memanfaatkan celah di regulasi. Semua ini bermula ketika FIA yang mengeluarkan technical directive untuk masalah porpoising dan melakukan analisis secara menyeluruh ke komponen floor semua mobil tim F1. Hasilnya, mereka menemukan fakta kalau ada beberapa tim yang melanggar regulasi soal kelenturan floor dan seberapa rendah ketinggian mobil harus disetting. Skandal ini kemudian ramai diperbincangkan dan diberi nama dengan skandal Flexi Floor. Di video kali ini, kami akan coba sedikit jelaskan secara singkat soal kontroversi Flexi Floor dengan bahasa yang semoga saja kalian bisa memahaminya dengan mudah, karena topiknya cukup sulit serta kompleks. So, simak sampai habis videonya. Berbeda dari kontroversi Flexi Wing yang ramai musim lalu, di mana yang jadi topik utama adalah sayap belakang yang bisa lentur, maka tahun ini sedikit berbeda. Walaupun namanya adalah Flexi Floor, tapi yang jadi topik utama perdebatan bukan pada floor mobil F1 seperti yang kita tahu. Inti masalahnya justru ada di bagian bawah mobil, yaitu sebuah komponen yang bernama plank atau skid block, dan seharusnya nama skandal ini diganti jadi Flexi Plank ketimbang Flexi Floor. Komponen tersebut terletak di tengah-tengah pada floor bawah mobil, dan mayoritas materialnya terbuat dari kayu yang dibuat dalam proses komposit. Fungsinya adalah untuk mencegah bagian bawah mobil F1 terlalu menempel ke aspal track, atau kita kenal dengan istilah bottoming. Seperti yang kita bahas di video-video sebelumnya, bottoming bisa mengakibatkan downforce mobil mengalami stall ketika di lurusan atau tikungan cepat yang bisa berdampak ke kestabilan mobil. Atau kalau musim ini, bottoming bisa menimbulkan fenomena porpoising di beberapa tim. Plank diperkenalkan pada tahun 1994 sebagai perangkat untuk meningkatkan unsur safety di mobil F1, menyusul insiden memilukan di GP San Marino. Lalu bagaimana cara FIA menggunakan komponen plank ini sebagai perangkat keselamatan di F1? FIA sudah menentukan beberapa regulasi yang harus dipatuhi oleh tim mengenai plank yang terpasang di mobil mereka. Plank memiliki ketebalan sebesar 10 mm saja dan harus solid serta keras alias tidak boleh lentur. Lalu, plank adalah komponen yang bakal paling sering menyentuh aspal saat mobil dipacu di sirkuit. Pastinya akan mengalami aus atau tergerus sedikit demi sedikit. Oleh karena itu, setelah balapan selesai, plank ini harus memiliki ketebalan setidaknya masih sisa 9 mm. Kalau sampai lebih tipis dari itu, otomatis si pembalap akan didiskualifikasi karena dinilai melanggar regulasi dan men-setting mobil terlalu rendah ke aspal. Untuk mengecek ketebalan plank, terdapat beberapa lubang yang dipasangi semacam skid block yang terbuat dari bahan titanium dan jadi penyebab kenapa kita sering melihat percikan api dari bawah mobil F1. Kalau skid block ini ketika diukur punya gap sebesar 2 mm atau lebih dengan plank, maka bisa dipastikan kalau tim melanggar regulasi soal ketebalan komponen plank dan langsung didiskualifikasi. Lalu, apa inti masalah di skandal Flexi Floor atau lebih tepatnya Flexi Plank ini? Seperti yang kita tahu, kalau mobil F1 2022 memakai konsep ground effect, memaksa tim untuk menggunakan settingan suspensi yang keras dan ketinggian floor yang sangat rendah ke aspal. Hal ini harus dilakukan jika tim ingin memaksimalkan performa mobil mereka di sirkuit. Tapi sepertinya, ada beberapa tim yang terlalu berlebihan dan salah dalam mengartikan regulasi yang tertulis. Ketika FIA lakukan analisis menyeluruh ke semua floor mobil di tim-tim F1, mereka menemukan fakta kalau ada beberapa tim yang memodifikasi untuk melenturkan komponen plank ini sampai 6 mm dan membuat mereka bisa men-setting mobilnya untuk lebih menempel ke aspal tanpa harus khawatir planknya tergerus. Dirumorkan kalau mereka memodifikasi plank yang seharusnya solid dan keras menjadi sedikit lebih empuk, dan itulah kenapa jadi lentur atau flexing. Dua tim yang dicurigai melakukan trik ini adalah Red Bull dan Ferrari, yang memang sekarang merupakan tim paling kencang, dan kebetulan floor mereka terpantau bisa menempel lebih dekat ke aspal ketika dipacu di kecepatan tinggi. Lantas, kenapa tidak ketahuan sejak dulu dan baru sekarang setelah 10 balapan, topik ini diangkat oleh FIA? Bukankah di regulasi sudah tertulis jelas aturan dan batas maksimalnya seperti apa? Jadi sebenarnya, pihak dari FIA tidak memeriksa seluruh lubang skid block yang ada di komponen plank mobil F1. Tapi mereka hanya memeriksa bagian paling depan dan 2 lubang yang ada sedikit di belakangnya. Mengapa demikian? Sebelum 2022, tren settingan floor yang ada di mobil F1 adalah high rake, yaitu floor dibuat rendah
di bagian depan dan kemudian semakin ke belakang, ketinggiannya semakin tinggi. Hal itu membuat bagian plank yang paling sering terkena aspal dan paling cepat tergerus adalah bagian paling depan. Oleh karenanya, FIA hanya memeriksa skid block bagian depan saja dan tidak mengecek yang ada di belakang. Selain itu, untuk mengecek keseluruhan plank perlu usaha yang rumit karena badan mobil harus diangkat. Lebih mudah untuk memeriksa bagian depannya saja, karena cuma butuh penggaris yang diletakkan di lubang skid block. Jadi memang benar, kalau tim-tim yang memodifikasi plank ini bisa dikatakan salah dan melanggar regulasi. Tapi itu tidak akan terjadi kalau saja FIA mengecek semua bagian mobil secara keseluruhan dan tidak di bagian depan saja. Hasilnya, terjadilah misinterpretasi dan celah itu dimanfaatkan oleh tim untuk melenturkan plank bagian belakang mereka. FIA menyampaikan soal pelanggaran ini pada pertemuan komite teknis sepekan setelah GP Kanada. Temuan FIA tentang flexi floor tersebut nyatanya membuat beberapa tim terkejut, seperti Toto Wolff misalnya. Bos tim Mercedes ini mengaku kaget karena tidak ada yang berpikir kalau ada tim yang melanggar aturan yang sudah sangat jelas tertulis di regulasi dan selama bertahun-tahun sudah dipatuhi. Sementara itu, Red Bull sebagai tim yang dituduh melakukan modifikasi secara tegas mengatakan kalau akan tidak adil jika memaksakan perubahan regulasi di pertengahan musim. Christian Horner meski yakin mobilnya sudah sesuai regulasi, tapi ia cukup vokal dalam mengatakan kalau ia tidak senang dengan technical directive FIA untuk mengatasi porpoising. Horner berpendapat kalau arahan teknis itu terlalu rumit dan tidak jelas apa maksudnya. Menurutnya, Red Bull harusnya tak dilibatkan ke permasalahan yang dibahas dalam technical directive, karena Red Bull tak mengalami masalah porpoising separah Mercedes atau tim lainnya. Namun, jika kita melansir dari The Race, topik masalah flexi floor ini punya duduk perkara yang berbeda dibanding porpoising. FIA lewat analisisnya ketika menerapkan technical directive porpoising, kemudian berujung ke temuan jika beberapa tim melanggar regulasi soal kelenturan plank di floor mereka. Berbeda dari porpoising, yang merupakan masalah settingan mobil, skandal flexi floor ini lebih ke bagaimana tim-tim patuh ke regulasi yang ada, dan itu sangat berhubungan ke unsur safety di F1. Jadi, tak ada alasan bagi Red Bull atau Ferrari untuk mengelak jika memang mereka kedapatan melakukan modifikasi di mobil mereka. FIA sendiri awalnya berencana menerapkan aturan baru soal frekuensi porpoising yang dulu kami bahas, dan tentang masalah flexi plank ini pada GP Perancis. Tapi kemudian setelah pertemuan Komisi F1 di GP Austria kemarin, FIA memundurkan jadwal penerapannya menjadi GP Belgia setelah jeda musim panas. Nantinya, tim-tim yang ketahuan melakukan modifikasi berupa plank yang lentur akan dipaksa merubahnya untuk bisa sesuai ke regulasi yang ada. Hal ini dinilai akan menguntungkan tim Mercedes yang mengklaim kalau mereka tidak memakai trik semacam itu. Red Bull atau Ferrari diperkirakan akan sedikit mengalami penurunan performa pada GP Belgia nanti, dan akan sangat menarik menanti bagaimana solusi atau perubahan yang dibuat oleh FIA, serta tim untuk mengatasi problem flexi floor atau flexi plank ini. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten-konten F1 lainnya.